Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita belajar di matematika peminatan. Dimana yang minggu lalu kemarin udah dibahas oleh Bu Febri tentang identitas trigonometri. Sekali lagi mungkin buat dua pertemuan yang kemarin itu sekali lagi itu adalah dasar yang harus kalian kuasai terlebih dahulu agar kalian bisa lebih gampang lagi nanti kalau menghadapi permasalahan-permasalahan persamaan trigonometri di masa yang akan datang. Oke, dimana buat sekarang kita bahas dulu yang udah ditugaskan oleh Bu Febri biar lebih fair gitu. Bu Febri menjelaskan tugasnya Bapak juga menjelaskan tugasnya Bu Febri. Di mana soal yang nomor 4 dan 5 saja katanya kalau tidak salah dengar. Buat yang 4A soalnya adalah cos alfa dikali tan alfa itu sama dengan sin alfa. Ini kalau nggak salah. Oke, buat menyelesaikan bentuk seperti ini, untuk pembuktian bahwa cos alfa dikali tan alfa itu sama dengan sin alfa, ini gampang banget. Kita buktikan yang sebelah kiri saja, di mana cos alfa dikali tan alfa, ini tan kan bisa kita ganti nih. Di mana cos alfa, tan yang ini kita ganti menjadi sin per cos. Seperti itu. Dan buat cos dibagi cos karena sama berarti jadi 1. Atau boleh istilahnya dicoret saja seperti itu. Sisa sin alfa. Ini sama dengan sin alfa. Maka terbukti bahwa cos alfa dikali tan alfa itu sama dengan sin alfa. Buat 4A. B. Buat yang B nilainya ini sedikit panjang. Buat cos alfa ditambah sin alfa pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 sin alfa dikali cos alfa. Oke, buat buat bentuk yang seperti ini, cara pembuktiannya nih karena ada tanda kurung, ada pangkat 2 juga. Ini berarti kita bisa akalin dulu. Cos alfa ditambah sin alfa di pangkat 2 kan. Ini kan harusnya artinya bahwa cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa. Ini sama halnya seperti bentuk X tambah Y pangkat 2. Seperti itu. Ini kan X tambah Y dikali X tambah Y. Nah, seperti itu. Ini juga sama. X ditambah Y pangkat. Oh, kok ada... Cut. Oke. Kita tulis lagi nih. Buat yang B, cos alfa ditambah sin alfa pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 sin alfa kali cos alfa. Ketulis dong. Oke. Cos alfa dan sin alfa ini kita kalikan seperti halnya X tambah Y pangkat 2 tadi. Ini kalau kita kalikan nih, ini sama aja. Cos alfa ditambah sin alfa pangkat 2. Yang pertama kita pangkatkan 2 kan dulu nih. Cos alfa pangkat 2. Ini berarti cos kuadrat alfa. Oke, sekali lagi yang pertama kalian pangkat 2 kan dulu. Cos alfa dipangkat 2 kan berarti jadi cos kuadrat alfa. Yang selanjutnya karena tambah kita tambah. Semuanya kita kalikan. Cos alfa dikali sin alfa dikali 2. Gak usah kalian kotret, cukup kalian tulis aja. 2 cos alfa kali sin alfa. Oke, lanjut. Tambah. Sekarang yang kedua. Yang ketiga. Sin alfa dipangkat 2 kan.
Sin alfa pangkat 2 berarti jadi sin kuadrat alfa. Oke, udah seperti ini gampang. Karena yang di atas di sini ada angka 1. Di sini kan kalau kalian lihat nih ada yang sesuai dengan identitas trigonometri, yaitu cos alfa. Sorry, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini boleh kita satukan? Boleh banget. Kita buat seperti ini aja. Cos kuadrat alfa sin kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa kali sin alfa. Nah gitu. Dimana yang sini cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu kan sesuai dengan identitas bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini sama gak? Sama yang di atas. 1 ditambah 2 sin alfa cos alfa. 1 ditambah 2 cos alfa kali sin alfa. Ini ketukar saja. Ya udah, kalau pengen sama banget kita tukerin aja nih. Sin alfa kali cos alfa. Boleh kan? Ini ditukar operasi perkaliannya kalau di dalam satu ruas seperti ini. Boleh kalian tukar-tukar. Bolosin dulu sin alfa kali 2 kali cos alfa seperti itu. Atau sin alfa cos alfa kali 2 juga sama. Oke, ini karena udah sama maka terbukti benar bahwa hasilnya seperti itu. Lanjut. Nomor 5. Katanya nomor 5 ada sin alfa dikali tan alfa tambah cos alfa sama dengan sekan alfa. Oke, buat sin alfa dikali tan alfa ditambah cos alfa sama dengan sekan alfa. Ini seperti biasa, yang bisa kalian rubah ya ini ya, tan, udah jelas. Karena kita ya buktikan yang sebelah kiri aja, yang panjang. Buat yang sekan alfa itu sebagai hasilnya bahwa harus menjadi sekan alfa. Oke. Sin alfa dikali tan alfa dirubah. Menjadi apa? Sin per cos alfa. Oke. Sin dikali sin. Jadi sin kuadrat alfa per cos alfa tambah cos alfa. Oke, dari sini kuncinya adalah kalian lihat nih, di sini kan sin kuadrat alfa per cos alfa ditambah cos alfa doang. Karena yang di sini ada berupa apa istilahnya pecahan, pembilangnya adalah sin kuadrat alfa lalu penyebutnya adalah cos alfa, sedangkan di sini tidak memiliki penyebut, maka gimana caranya nih biar si cos yang ini memiliki penyebut yang sama yaitu cos. Kira-kira gimana? Ya udah, tinggal kita kalikan lagi aja cos alfa ya. Yang ini kita kalikan lagi dengan cos alfa. Baru ada penyebut cos alfa. Jadi ini kalau kita sederhanakan, cos alfa kali cos alfa per cos alfa. Ini kan cos alfa dengan cos alfa boleh dicoret. Sisa cos alfa, benar. Gitu. Ini ngakalin biar gimana caranya cos alfa menjadi ada penyebut cos alfanya. Yaitu dikalikan lagi dengan cos alfa. Lalu ditambahkan dengan penyebutnya yaitu cos alfa. Oke, lanjut. Ada sin kuadrat alfa ditambah cos alfa kali cos alfa. Cos kuadrat alfa. Karena ini udah sama penyebutnya, boleh ditarik garis lurus saja, yaitu cos alfa. Oke, satu tahapan terakhir. Di mana sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini sama aja. Dengan identitas bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, atau terbalik-balik juga sama. Pokoknya kalau ada yang pangkat 2 seperti ini, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya adalah 1 per cos alfa. 1 per cos alfa itu adalah ya sekan. Sekan, terbukti.
Oke, gimana hasilnya? Sesuai dengan tugas kalian yang kalian buat ke Bu Febri? Kalau sudah sesuai, maka yakinlah nilai kalian 100. Kalau yang belum, silahkan berusaha lagi, di-sharing-sharingkan lagi dengan teman-temannya atau dengan guru yang bersangkutan. Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Check it out.